yaitu temanya tingkatkan cara menghindari dan manfaat menghindarinya. Nah, perkenalkan nama saya Fikar Nikoraya, absen 35. Perkenalkan, nama saya Febriana Permata, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rika Ulia, absen 20. Perkenalkan, nama saya Sivia Fatimah Salwa, absen 30. Saya Firman Putra, absen 16. Saya Muhammad Fadlan, absen 23. Langsung ke kita mulai. Langsung aja ke Ifrat dari awal. Ifrat itu adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat amarahnya, lalu bersikap berlebihan tentang marahnya itu. Jadi dia berlebihan dalam mengontrol emosinya, kayak gue supaya marah-marah dulu. lanjut. Nah, sifat gadap ini yang tentang Ifrat itu ada dua faktor. Yang pertama faktor dengan pembawaannya, dan dua faktor kebiasaan. Jadi kayak pembawaannya itu maksudnya pembawaan dia tuh selalu marah-marah, sama kebiasaannya kayak kebiasaannya tuh marah-marah. Jadi kayak semuanya apa yang dia lakukan bisa aja cuma marah-marah. Nah, ini ciri-ciri Ifrat. Yang pertamanya itu ada sulit mengendalikan emosi. Yang udah dibilang kalau Ifrat itu emang sulit mengendalikan emosi, dia emosinya berlebihan. Terus ada yang kedua itu dia berlebihan dalam menjalankan agama hingga keluar dari batasan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tiga, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Terus menganggap dirinya itu suci dan mudah menghakimi dan memandang rendah orang-orang di luar golongan. Jadi kalau orang yang Ifrat ini kayak dia pikir orang-orang tuh lebih rendah dari dia. Jadi dia tuh seenaknya. Ini ada pembawaan dan kebiasaan. Itulah. Dengan pembawaan dan kebiasaan itulah yang guna menyulut suasana hati seseorang menjadi lekas panas dan juga marah. Karena sesungguhnya marah adalah salah satu sifat setan, dan setan terbuat dari api, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, anjad dia atia bahkan kanan selalu subbatul kola. Kala Rasulullah SAW, innal ghadaba minasy syaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar min nari wa inna la tutfan naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum fa yatawassu. Rawahu Abu Dawud. Artinya, dari nenekku Atiyah radhiyallahu an, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Tafrid, orang yang tidak bisa marah sama sekali, mereka bersikap adil terhadap penghinaan terhadap agama atau ketidakadilan. Ini bukanlah sifat terpuji dalam pandangan agama. Rasulullah SAW pun marah jika agama dihina atau hak dilanggar, menunjukkan bahwa marah pada tempatnya itu penting. Ini ada cara menghindari sifat temperamental atau godok. Yang pertama itu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seseorang yang sudah meninggal karena marah dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Lalu yang kedua itu merubah posisi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan jika marah itu saat berdiri itu kita merubah posisi menjadi duduk. Dan jika belum reda akarannya maka merubah posisi menjadi berbalik. Tujuannya agar tidak melampiaskan kemarahan, karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi daripada orang lain. Lalu yang ketiga itu bersikap diam atau tidak berbicara. Lebih baik diam saat marah agar tidak mengucapkan hal yang menyakitkan atau merugikan dan bisa membantu menenangkan emosi. Yang keempat, berwudu. Air wudu menenangkan hati dan meredakan api kemarahan. Nah, yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, jangan marah, menahan amarah dijanjikan kembali balasan luar biasa. Ya, dirasa seperti memilih bidadari di surga. Abu Daud. Nah, selanjutnya ini ada manfaat menghindari godok. Nah, yang pertama itu menghindari kebencian dan permusuhan. Seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamentalnya, maka sesungguhnya dia telah menghindarkan diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. Jadi diusahakan untuk menghindari
menghindari kebencian dan permusuhan. Nah, yang kedua, membawa kebahagiaan. Manakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, di sini ada hadis mengingat kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wa 'indahu al-muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berisak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Alexandria Saidon dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada nggak sih para sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu yang kesulitan untuk mengatur emosinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ega. Izin menjawab pertanyaan dari Ega, siapa sahabat Nabi yang sulit mengendalikan emosinya? Jadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal memiliki kesulitan mengendalikan emosi itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum menjadi Muslim, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras dan memiliki temperamen yang kuat. Namun setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh dan berperan penting dalam penyebaran Islam. Nah, terjawab belum Ega? Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.